Iya betul, bahkan ini, saya tidak banyak menyinggung nasab karena saya anggap persoalan itu hari ini sudah clear bahwa klaim mereka itu salah. Mereka mengklaim dzurriyyat Nabi itu ya tidak terbukti. Tetapi ada efek samping lanjutan atas ajaran-ajaran yang mereka bawa, yang saya istilahkan sebagai Yamanisasi Islam dari 3 aspek definisi tadi ya. Saya menggunakan definisi perspektif geopolitik, religio-sosiopolitik, dan juga definisi spiritual daripada Yamanisasi Islam yang tadi sudah saya paparkan. Jadi artinya meskipun perkara nasab ini nggak dikorek lagi, ini tetap terjadi nih, masih ada anasir-anasir yang saya bilang Yamanisasi Islam dengan 3 definisi tadi. Berarti artinya Gus Rocky ini di awal tahun 2026 setelah pasca 3 tahun polemik nasab ini, hari ini menyatakan bahwasanya polemik nasab itu selesai dan sekarang kita fokus terhadap dampaknya setelah itu, berarti Gus ya, atau seperti apa Gus? Ya, bagi saya sih ini bisa dikatakan selesai karena hingga hari ini kan belum ada bukti lanjutan yang memperkuat atau memvalidasi klaim mereka bahwa mereka ini keturunan Nabi. Jadi buat saya sih ya kelar lah, apalagi secara ilmu natural science di mana saya pribadi percaya akan ilmu eksak itu. Ya nanti Dr. Sugeng memaparkan lah apa mentaukidi atau justru nanti muarodoh, wallahu alam. Tapi kan yang saya baca bahwa hasil tes DNA mereka saja kan tidak sesuai dengan yang seharusnya keturunan Nabi, haplogrupnya dan seterusnya. Ya, ini ada titipan ya, sebenarnya titipan untuk didiskusikan di podcast kita malam hari ini. Ya, terkait tentang Yamanisasi dan pribumisasi. Nanti terserah mungkin bisa Gus Rocky dulu atau mungkin Pak Dokter yang menanggapinya. Nah, misi Belanda membentuk Robito Alawiyah tahun 1928 dan penyusupan Kabib Ba'alawi pada PBNU. Misi Belanda membentuk RA 1928 untuk membuat tandingan kepada NU 1926 bertujuan membackup pengaruh NU agar tidak berkembang bahkan hancur. Kalau bisa Belanda bekali para habib teori politik divide et impera, mengaburkan sejarah, memasukkan artefak, silsilah, prasasti, memberi doktrin cerita fiksi, beri harapan besar syafaat surga, beri rasa ketakutan akan kualat celaka, neraka, dan sebagainya. Membuat mereka percaya dengan pengakuan cucu Nabi yang diyakini sebagai junjungan mereka, dan membuat terpecah dan terkotak-kotak agar mudah dikendalikan sebagai trik pamungkas menyusup di dalamnya. Dan kalau diperhatikan, dari tahun 1926 sampai 1984, masih bersih, belum ada Habib yang masuk dalam struktural kepengurusan PBNU. Pada tahun 84 sampai dengan 89 ada satu orang Habib, ya, saya nggak perlu sebut namanya lah. Tapi perlu juga nggak apa-apa sih, Habib Syekh Al-Jufri di posisi sebagai Akwan. Tahun 89 sampai dengan 94 ada dua Habib, yaitu Habib Syekh Al-Jufri posisi Akwan, Habib Lutfi bin Yahya di posisi Akwan. Dan ironisnya pada tahun 2024 sampai dengan 2029 ada satu orang Habib. 2010 sampai dengan 2015 ada 2 orang Habib, dan hari ini 2022 itu ada 9 Habib. Nah, dari analisis yang sampaikan ini, yang paling brutal adalah periode 2022 sampai 2027. Tidak main-main, terdapat 9 habaib yang menduduki peran strategis di PBNU. Nah, ada apa dengan NU ini? Mungkin bisa dijelaskan mungkin analisis ini. Mungkin siapa? Mungkin Gus Rocky terlebih dahulu untuk menyampaikan, Gus. Oke, terima kasih. Saya coba tangkap poinnya. Tapi sebelum itu, saya mungkin mau berpendapat lagi mengenai figur ya, yang mungkin ini agak berbeda pandangan dengan Dr. Sugeng.
sekali lagi bagaimanapun saya karena di internal pengurus NU, kemudian juga dari culture pesantren, akan muncul dalil muhafadzuh al-qadimi soleh wal akhdu bil jadidil aslah. Ya. Secara real, misalnya nama, saya cenderung pada Kiai Ma'ruf lah, nanti Rois Am yang bisa menertibkan segenap polemik-polemik yang ada di PBNU selama ini. Adapun tanfidnya nanti itu urusan bagaimana nanti ngaturnya. Tetapi bahwa benar yang dikatakan figur seperti Buya Said itu sangat terbuka terhadap kritik. Kebetulan saya pernah ketemu, pernah sowan baik ke Abah Ma'ruf maupun ke Buya Said, dan dua-duanya sangat ilmiah kalau bicara itu, terstruktur dan terbuka terhadap masukan-masukan dan kritik juga. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan tadi, bagaimanapun kan ada karakter menarik dari kalangan NU itu adalah apalagi kaum tua di lapangan, ya, di akar rumput, ibu-ibu pengajian, bapak-bapak pengajian itu sangat suka sama namanya cerita-cerita keramat dan juga ngaji-ngaji seputar fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Alih-alih misalnya ngaji perkara fikih, ngaji perkara ilmu-ilmu eksak seperti ilmu faraid, ilmu falak, ilmu biologi juga mestinya diajarkan di pesantren. Nah, warga NU umumnya terutama kalangan tua itu senang nongkrongin ngaji kalau judulnya itu fadilah-fadilah yang dibahas, keramat-keramat yang dibahas. Sementara itu, hari ini yang rajin mereproduksi keramat-keramat, fadilah-fadilah sampai dalam kadar tertentu dikatakan khurafat itu kalangan Habib. Nah, disitulah mereka punya celah untuk mendapatkan jamaah NU. Karena mereka punya celah jamaah NU di akar rumput, diasumsikanlah mereka punya power atas knowledge yang mereka sebar ke Nahdiyin tersebut, sehingga diperhitungkanlah mereka untuk masuk di dalam struktur NU. Kira-kira kan begitu. Saya tidak akan berpikir secara konspiratif bahwa di kalangan elit ada orang tertentu yang menyusupkan dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak akan berpikir konspiratif semacam itu, tetapi fenomena sosiologis ini sebetulnya bisa diurai seperti tadi. Nah, makanya di beberapa pembahasan, misalnya NU ini akan maju kalau kita sudah mulai keluar dari kesadaran magis, kesadaran mistis, dan seterusnya. Tetapi fakta di lapangan itu harus diakui. NU yang terutama kalangan mungkin generasi kolonial ya, generasi baby boomers dan seterusnya, itu sangat senang kalau ngaji itu ngaji fadilah-fadilah, ngaji keramat-keramat, ketimbang ngaji yang sifatnya ilmiah dalam definisi seperti diutarakan misalnya oleh Dr. Sugeng, yang sifatnya bisa diinvestigasi bahkan bisa difalsifikasi gitu. Baik, Pak Dr. mungkin tanggapan Pak Dr. untuk Gus Loki. Ya anulah apa kalau akhir-akhir itu banyak kiai dan NU itu kan ada simbiosis mutualisme sebelum kita dobrak. Coba perhatikan, pengajian kalau ada Habib dan kiai rame. Karena orang NU rindu Nabi sebetulnya. Itu, jadi saking rindunya sama Nabi, yang jadi personifikasinya seseorang yang dianggap keturunannya. Tapi lucunya yang keturunan aslinya di Indonesia itu nggak berani muncul. Nggak berani muncul. Siapa itu, Dok? Siapa itu, Dok? Ada beberapa marga nggak berani muncul. Bahkan barusan saya mendengar ada di Madura itu kan masih WNA dipersekusi oleh Mbak Alwi. Saya nunggu dia berani dipersekusi. Jadi beliau juga keturunan salah satu raja-raja yang tidak diragukan nasabnya. Dan saya menunggu berani gitu loh. Karena kita harus menyelesaikan terus marga lain kan Anggawi. Anggawi itu kan keturunan Bani Qatada. Marga Anggawi yang banyak di Indramayu, sepanjang dia tidak berganti garis perempuan, dia masih garis lurus laki-laki ke Syarif Qatada bin Idris. Tapi kalau di Facebook, saya kontak kabur mereka udah nggak berani.
Iya. Jadi itu masalahnya kemarin-kemarin itu tiap kali ada ceramah, kalau kombinasinya antara Habib dan Kiai itu nilai komersialnya besar sehingga saling menguntungkan. Itu yang menyedihkan. Karena ngajinya tidak ngaji beneran, ngajinya lebih banyak lelucon, lebih banyak dongeng gitu loh. Sekarang pun saya kesulitan itu untuk memasukkan, misalnya kita menerangkan banjir lah. Kenapa hutan itu ngambil akarnya itu ya buat Indonesia itu yang penting bukan oksigennya, akarnya itu rumah air. Itu aja yang nonton dikit. Atau kenapa hutan itu ngambil karbon dioksida 24 jam kalau sawit cuma siang doang. Itu pun yang nonton dikit. Karena seperti itu. Yang bahkan saya lihat di YouTube itu kalau khotbahnya halu-halu itu ya banyak yang nonton. Susah kalau kayak gitu. Bahkan kalau Yamanisasi itu yang paling menyedihkan apa? Islam jadi mengerikan. Menurut saya Islam jadi mengerikan. Kenapa? Khotbahnya itu pakai, menurut saya udah teror itu. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit siksa, dikit-dikit dosa, dikit-dikit siksa. Padahal kita apa-apa harus Bismillahirrohmanirrohim. Allah itu Rahman dan Rohim. Harusnya itu yang ditunjukkan. Bukan dikit-dikit siksa kubur. Kalau nggak dapat syafaat Nabi, lah umat Islam nggak berani berkembang. Kalau ngeritik ulama terdahulu kualat, lo kapan majunya? Orang Imam Syafi'i aja ngeritik Imam Malik nggak masalah. Kalau kita takut kualat, makanya nilai-nilai polimat Islam seperti Ibnu Sina terus Ibnu atau Al-Haytham. Hasan Al-Haytham itu mereka aja minta diri mereka dikritik kok. Ulama itu seperti itu harusnya. Bahkan Ibnu Rus itu sampai dijuluki salah satu bapak Renasang kan. Ibnu Rus itu yang malah merontokkan otoritas gereja dia di Eropa. Padahal ulama Islam itu. Nah, kalau masih tetap seperti ini, NU-nya juga nasibnya akan seperti gereja di abad pertengahan. Karena ini saya sampaikan nyata, ini kejadian nyata. Saya itu sempat anak-anak yang masih muda itu, Syiah Jafari terutama. Ternyata mereka terlahir NU. Mereka itu terlahir NU. Terus kenapa kok masuk Syiah? Kolot, nggak mau nerima sain. Walaupun Syiah itu feodal masih terima sain loh. NU enggak katanya. Anak ITB itu yang banyak tuh. Bayangin anak ITB itu masuk ITB kan pinter-pinter. Kok malah ninggalin NU? Dipikir-pikir kalau ke ATI saya malu masih masuk akal. Atau ini malah ke Syiah. Syiah kan ulamanya mirip NU juga. Karena apa? Lah Supreme Leader itu kan kayak Rois Am itu. Ya, seperti Ahwa. Ya kan ya. Cuma itu aja diferensiasinya. Kenapa nggak ke Muhammadiyah ya? Mereka itu nyaman dengan tradisi Syiah yang mirip NU, tapi Syiah itu lebih menghargai sains daripada NU. Itu masalahnya. Dan praktik di Iran juga begitu kan, mereka lebih maju soal nuklir, soal atom. Ya karena siap perang itu harus biasa perang, tapi cuma ya kadang-kadang gini, kita ngobrol dikit dengan Iran ya. Ya boleh. Oke. Iran ini kenapa sekarang bermasalah? Karena ngejar kemandirian ekonominya nggak pakai hitungan, terutama masalah pertanian. Jadi masalah pertanian tuh ngambil air tanah kenceng-kencengan agar lekas mandiri di pertanian. Akibatnya apa? Air habis, kekeringan, begitu pertanian itu krisis, semuanya akan krisis. Itu. Jadi ngejar mandiri tanpa perhitungan kalau Iran itu. Beda dengan Cina. Cina itu ngejar mandiri, tapi perhitungan banget Cina itu. Ya mungkin karena pemerintahnya ateis, malah ngandalin akal tuh. Iya. Ya, gitu aja. Sebenarnya kalau ini Pak Dok, sebenarnya kalau di NU ini menolak sains ini pola-polanya itu sudah mulai ada sejak kapan Pak Dok? Zaman Gus Dur enggak ya? Saya rasa zaman Gus Dur enggak, sama sekali enggak. Ya. Zaman Buya Said enggak, malah beliau kan bilang tes DNA boleh membatalkan nasab, bener loh. Iya, betul. Sains itu outputnya cuma 2, ketika satu stage saja, tidak bertingkat ya sampai selesai ya. Misal tes DNA gitu, kemungkinannya cuma 2, mustahil sama mungkin. Iya. Yang mungkin itu akan diproses lebih lanjut,
Misal kita katakanlah ada 5 kandidat haplogrup yang mungkin keturunan Nabi. Oke, yang 3 mustahil, kemungkinannya 0% kan? Yang 2 masih mungkin. Berarti kemungkinannya 50-50%. Itu terpaksa pakai ilmu lain. Beda kalau 5 itu 4 mustahil ya, tinggal 1 yang benar. Jadi dalam sains itu, natural science ya, itu outputnya probable sama improbable. Kalau improbable itu mutlak, karena 0% peluangnya udah nggak ada. Iya, iya. Zaman Buya Said itu gimana beliau apa zamannya tes DNA tidak bisa mengisbat nasab, tapi bisa membatalkan nasab. Itu benar pakai banget. Ya. Karena kalau membatalkan nasab kita nggak perlu, biolog tuh nggak perlu dukungan ilmu apapun. Seperti kasus Balu ya, itu ternyata dari 7.500 tahun sampai 900 tahun yang lalu mengalami bottleneck. Padahal Quran sudah berkisah bahwa Nabi Ibrahim itu punya anak 2 yang berketurunan sampai nanti kiamat, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nyatanya mereka bottleneck, nggak ada cabangnya Nabi Ishak kalau kita menerima Balu sebagai keturunan Nabi. Itu artinya apa? Kemungkinan mereka udah 0%. Gugur dengan sendirinya tanpa tahu apapun haplogrup Nabi Ibrahim. Begitu. Nah, itu udah benar banget pendekatan yang hati-hati, tidak bisa dipakai untuk menetapkan nasab, tapi bisa dipastikan untuk membatalkan nasab. Karena membatalkan nasab itu sifatnya qot'i, udah bukan tidak spekulasi lagi, udah pasti. Tapi beda kalau mungkin, nah gitu. Mungkin itu kan nggak berani membatalkan toh. Kalau mungkin itu kita nggak berani membatalkan karena masih ada tanda-tanda seseorang ini mungkin dalam hal ini durian Nabi. Tapi kalau udah dari semua bukti itu tidak mungkin, ya 0% kemungkinannya dia durian Nabi. Itu progresif sekali itu tahun 2004 itu kamarnya. 2022 ya, 2002 hasil muktamar. 2002 apa 2004 itu di Dono Hujan itu. 2002 itu hasil muktamarnya, kan? Yang memang membatalkan bisa untuk membatalkan nasab, ya nah itu. Ya. Ya baik, kita ke Gus Rocky. Siap. Nah, ibumisasi Islam ala Gus Dur ini kan Islam menyatu dengan budaya, bukan menaklukkan budaya. Kemudian indikator kemunduran pribumisasi, bahasa dakwah makin eksklusif, simbol Arab lebih dominan dari substansi. Kritik dianggap kurang adab, bahkan bukan dijawab secara ilmiah. Nah, NU secara historis menghasilkan fikih sosial, bukan fikih nasab. Jika pribumisasi melemah, NU maka berisiko untuk kehilangan identitas historisnya. Nah, jika demikian Gus, apakah pribumisasi Islam ini masih menjadi roh NU hari ini atau seperti apa Gus? Monggo Gus. Coba ulang yang terakhir, masih menjadi apa tadi Kang? Punten. Jika pribumisasi melemah, NU berisiko kehilangan identitas historisnya. Kalau misalkan demikian, apakah pribumisasi Islam itu masih menjadi roh NU hari ini atau seperti apa, Gus? Oh iya, jelas. Isu ini masih sangat relevan. Maksud saya topik pribumisasi Islam. Karena ini juga yang menjadi tren daripada dekolonisasi ilmu-ilmu. Sebagaimana kita sudah diskusikan ya di sesi sebelumnya. Misalnya, ini pengalaman saya 1 tahun berkuliah, ini saya masuk tahun kedua di PhD saya, makanya saya belum PhD, saya masih kandidat doktor. Dan ada tren kita itu justru mempelajari hal-hal yang tadinya kita hanya sebut itu sebagai local genius. Tetapi nyatanya ilmu sains di balik itu hari ini mulai diungkap. Nah, disinilah pribumisasi Islam itu didudukan dan kenapa masih relevan. Misalnya terkait perkara ilmu bumi yang mungkin bagi sebagian orang meyakini itu khurafat. Misal ilmu bumi yang ada di Jogja diyakini bahwa ada garis lurus antara Merapi, Keraton, dan juga Laut Selatan. Kemudian kesininya kan ada salah satu peneliti dari Nottingham, dia punya podcast juga dan penontonnya banyak juga, seorang dokter. Dia mengulik ungkapan-ungkapan atau local genius contohnya tadi itu, dan secara ilmu bumi itu bisa dibuktikan bahwa itu benar.
Dan itu salah satu contoh saja di antara nilai-nilai yang sifatnya pribumi ada di dalam ajaran adat kita, orang Nusantara, tetapi cenderung selama ini kita mungkin anggap tahayul, khurafat, segala macam. Nah, di dalam konteks itulah Islam diperkenalkan kembali dan didekatkan ke masyarakat kita. Contoh, yang saya paling ngena, kalau tadi berkaitan dengan ilmu eksak ya, ini dengan berkaitan sosial lah. Tahun berapa itu Pak Rizik Syihab pernah memplesetkan istilah uluk salam dalam bahasa Sunda, sampurasun. Dia plesetkan jadi campur racun katanya. Itu bagi saya itu sangat menghina upaya pribumisasi Islam yang seolah-olah sampurasun harus banget diganti dengan assalamualaikum. Apakah seperti itu? Kan enggak juga. Karena kalau kita melihat kepada makna, assalamualaikum itu kan artinya memberikan jaminan keselamatan, kedamaian, dia tidak merasa terancam ketika dia bertemu dengan kita. Begitupun makna sampurasun dalam bahasa Sunda itu sama seperti itu. Intinya memberikan kedamaian, jaminan, keselamatan bagi mereka yang diuluki salam oleh kita. Tetapi malah hal semacam ini dipelesetkan lah, dicemooh lah misalnya. Dan apalagi kalau harus seolah-olah diganti dengan yang berbau Arab. Misalnya. Apalagi kalau terhadap satu kultur berbau Yaman. Misalnya, lidah kita itu, lidah orang Nusantara, susah ngomong ain, jadinya ngain. Misalnya orang Jawa tuh, itu kan nggak perlu dipaksain ain. Atau kita juga bisa nyebut kop, kol-kolah, nggak perlu pengen disama-samain dengan lidahnya, aksennya dialek orang Yaman, menjadi G misalnya. Semuanya mustaqim. Kalau kita bisa nyebut mustaqim ala orang Nusantara, why not? Nggak perlu kita harus mustaqim segala. Kecuali kalau kayak Gus Ajis kan itu satir aja sebetulnya. Itu contoh realnya. Gitu pandangan saya, Kang. Oke, Pak Dokter mungkin menambahkan sedikit. Saya ingat ada sindiran ya, seorang perwira TNI, saya lupa ya, di awal reformasi. Tapi direnungkan baik-baik. Sepanjang sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara itu dipimpin pertama oleh dinasti Sailendra yang Hindu-Buddha, tadinya Hindu menjadi Buddha. Kedua, dinasti Rajasa. Dinasti Islam tidak pernah sekalipun membawa Nusantara jaya. Dulu bahkan zaman Medang, itu saya lupa dari kronik dinasti Tang atau mana, negeri Jawi ini kekayaannya nomor 3 setelah Cina, Abbasiyah, baru Jawi. Bayangkan, zaman itu kita pernah jadi superpower Asia. Kalau kata pribumi Islam, harusnya diterjemahkan ya, meraih kembali kejayaan pribumi dulu, tapi dibimbing oleh nilai-nilai keislaman. Itu yang penting, bukan nilai-nilai Yaman. Yaman itu nggak pernah penting dalam sejarah Timur Tengah. Itu yang penting. Kapan kita mengembalikan kejayaan pribumi di masa lalu, zaman The Great Kings ya, zaman Raja Dharanindra atau Hayam Wuruk lah kita ulang gitu. Tapi dengan nilai-nilai Islami. Karena Indonesia ini negara yang mayoritas Islam, tapi maaf, nggak Islami. Ada loh negara yang dijuluki Islami, tapi bukan Muslim itu ada. Banyak nilai-nilai Islamnya diambil, tapi secara formal mereka nggak masuk Islam. Indonesia ini belum dikategorikan, mungkin saya bilang malah Islami pemerintah Cina daripada Indonesia, walaupun mereka ateis. Pemerintah Cina sangat memperhatikan generasi mudanya. Pendidikannya harus dibuat murah. Mendirikan rumah ibadah aja adil tuh. Mendirikan gereja, kelenteng, masjid, semua harus izin pemerintah. Tapi begitu diizinkan didanai pemerintah. Kita yang di Indonesia dirikan gereja udah ada IMB-nya nggak berdiri-berdiri. Tapi mendirikan musola serampangan bisa berdiri. Nilai adilnya di mana kalau kayak gitu? Ya. Nah itu kembali. Jadi pribumi Islam. Karena kita pernah sebagai pribumi di masa lalu itu kita pernah jaya. Tapi sejak Islam masuk, itu belum pernah membawa Nusantara itu sebagai the great power. In Asia aja belum pernah.
Ini tantangan NU dan Muhammadiyah ini. Dulu dinasti Sailendra pernah membawa Indonesia itu maju. Bahkan guru-gurunya ada yang kita ingat masih ada namanya seperti Gunadarma itu kan arsitek zaman dulu, masih teringat. Orang kita walaupun entah gimana transmisinya sampai ke kita ya. Atau Maharsi zaman Majapahit itu orang Jawa itu masih banyak yang ingat. Artinya nilai kebesaran di masa lalu itu ditransmisikan ke generasi sekarang agar kita ingat bahwa kita itu pernah bangsa yang jaya, tapi gimana ngulanginya itu yang jadi masalah. Kita nggak bisa membanggakan masa lalu ya. Orang Islam tuh nggak bisa membanggakan Ibnu Rus, Ibnu Sina, seakan-akan mereka penemu kedokteran, tapi generasi sekarang nggak bikin apa-apa. Itu yang harus maksudnya pribumi Islam itu kita terjemahkan gitu. Sebagai pribumi dulu pernah jaya, tapi ketika dibawa Islam kok nggak jaya-jaya, itu yang kita cari masalahnya di mana, caranya kembali jaya. Itu menurut saya sih, bukan sekedar sekedar cuma berciri khas kita pribumi, enggak. Glory di masa lalu itu kita kembalikan gitu. Baik, pertanyaan terakhir untuk penutup podcast kita pada malam hari ini. Saya ada sedikit kekhawatiran terhadap Muktamar NU 2026 dan memang itu sedikit untuk menjadi sebuah analisis bahaya besar terhadap Muktamar. Artinya reduksi isu menjadi personal. Ini yang menjadi bahaya nanti. Padahal yang dipertaruhkan adalah arah pendidikan NU, narasi dakwah, otoritas keilmuan. Nah, jika yang bertarung hanya nama kandidat, maka NU akan stagnan sebenarnya. Kalau misalkan yang bertarung itu adalah gagasan, maka NU akan hidup. Nah, hari ini tidak ada pertarungan gagasan. Tokoh datang dan pergi, tapi gagasan menentukan peradaban itu tidak ada. Sehingga harapan untuk menjadi tema kita Muktamar ke depan sebagai cahaya pembaruan NU ya hanya sebuah gagasan saja. Gagasan untuk tema, tapi tidak akan menentukan bagaimana peradaban keilmu pengetahuan itu berkembang di NU. Nah, apakah Muktamar NU 2026 ini akan menjadi pertarungan tokoh atau pertarungan gagasan, Gus? Mungkin dari Gus Rocky akan mungkin menanggapnya. Oke, terima kasih Kang. Ini pertanyaan yang cukup menohok. Tentu saja menurut saya ini kembali nama yang diusung atau nama yang mulai beredar ini apakah identik dengan keilmuan atau enggak. Kalau namanya enggak identik dengan keilmuan, jangan berharap PBNU ke depan akan menghasilkan diskursus yang hidup di mana ilmu pengetahuan diperdebatkan, dibicarakan, didiskusikan. Gitu. Tapi kalau memang nama yang muncul adalah nama-nama yang erat kaitannya dengan keilmuan, maka kita masih punya optimisme ke depan Nahdlatul Ulama, ulamanya benar, ulama berilmu dan senantiasa membicarakan keilmuan. Ya, saya sih merasa dari nama-nama yang ada yang hari ini muncul, terutama pasca kejadian Islah, apalagi mulai ada animo keinginan kembali ke misalnya Buya Said dan juga Abah Ma'ruf, bagi saya paling tidak dua nama ini itu identik terhadap keilmuan. Kalau saya kupas secara frankly speaking, misalnya nih, Buya Said itu akan identik dengan keahlian beliau soal menyebutkan silsilah dan sejarahnya, konteksnya. Beliau kan paling ahli dulu itu terkenal ahli bin katanya. Saking beliau bisa menyebutkan ini, anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini di dalam peradaban Islam. Di samping beliau juga karya-karyanya itu banyak. Terkait tasawuf lah misalnya. Belum lagi gagasan Islam Nusantara yang menurut saya juga itu sangat dekat dengan perkara pribumisasi Islam. Jadi nama ini nanti identik tuh dengan keulamaan atau ilmu pengetahuannya, dengan ilmu. Kemudian nama Abah Ma'ruf, Kiai Ma'ruf Amin. Beliau diakui atau tidak yang mempopulerkan Islamic finance di Indonesia. Ya, kiprah beliau itu terutama paling banyak identiknya lekat dengan
keuangan Islam. Makanya ada bank syariah yang kemudian di merger, kemudian perbankan Islam dan seterusnya. Itu beliau paling concern dan lekat nama beliau itu dengan keilmuan ini. Ya, dan keilmuan ini itu masih punya potensi untuk terus disebarluaskan di seluruh dunia. Misalnya hari ini saya baca berita beberapa hari yang lalu dari kanalnya BRICS ya, di mana Rusia mempertimbangkan mau bikin juga tuh Islamic banking di negara Federasi Rusia. Nah, kalau belajar ke Indonesia, nama itu namanya Kiai Ma'ruf itu sangat kental, sangat lekat dengan Islamic finance, Islamic banking. Di luar dua, saya belum tahu ya seberapa identik dengan satu keilmuan tertentu, ya. Tanpa saya harus nyebut nama yang lainnya lah, karena ya yang paling muncul di benak saya ada dua ini, gitu. Nama lainnya masih harus dipertimbangkan seberapa identik dia dengan keilmuan. Begitu, Kang. Terakhir untuk ke Dr. Sugeng, monggo Pak Dr. Sebetulnya persoalan pertama itu bukan nama. Bagaimana Muktamar NU itu bebas suap. Kemarin saya bahas itu dengan Dokter Ribut. Pertama itu harus independen dulu, nggak bisa diintervensi siapapun, bebas suap. Jadi gimana caranya gotong royong atau kalau perlu muktamarnya online, biayanya rendah gitu. Tapi muktamar itu kalau bisa independen, betul-betul demi NU, demi keilmuan, itu satu. Kedua, kalau masalah figur sebenarnya banyak. Ya, cuma kan bagaimana terangkatnya. Yang terakhir banyak terangkat kan Kiai Ma'ruf, Buya Said, terus Kiai Marzuki Muktamar. Kemarin bisa kita ambil Kiai Ubaidillah Sodaqoh, menjadi penjamin aktivis lingkungan yang akan ditahan oleh Polri. Itu sahabatnya. Atau Buya Husain Muhammad masih hidup. Buya Husain Muhammad itu berani melempar kontroversi sampai bilang jilbab tidak wajib. Itu loh. Terserah apa pendapat orang ya, tapi dia memberikan umpan orang untuk berdiskusi. Sesuatu itu dikritisi gitu. Ya kalau sehat mungkin beliau ahli soal gender memang. Iya, jadi ya kiai-kiai seperti itu berani mengajak Nahdien untuk berdialektika gitu loh. Bukan Nahdien korban dogma, karena Nahdien yang berani berdialektika. Tesis, sintesis, pulang alik sampai tesis, antitesis, kemudian sintesis gitu. Kiai-kiai yang seperti itu yang kita butuhkan untuk memajukan NU. Jadi pertama itu bebas suap ya. Kemudian istilahnya kalau nggak salah dari Dr. Ribut Nur Huda itu bebas riswah lah. Jangan sampai PBNU ke depan tuh rezim riswah. Kedua, kalau masalah calon banyak Buya Said, Kiai Ma'ruf, Kiai Marzuki Muktamar, Kiai Ubaidillah Sodaqoh. Gus Yahya, Gus Nadir pun itu pakar tata negara tuh. Iya, Gus Nadir boleh. Itu banyak lah itu. Kalau saya nggak mau masuk, biar ngeritiki aja semua nanti. Itu yang halal ya dok ya? Berarti nama-nama yang halal dok ya? Halal ya, yang sekarang haram tuh. Halal. Iya betul. Baik, untuk closing statement kita berikan ke Gus Rocky ya untuk mengakhiri podcast kita pada malam hari ini dan bagaimana harapan ke depan untuk Muktamar NU 2026 di mana untuk memilih pemimpin yang baru. Silakan Gus Rocky. Ya, yang jelas saya sih berpandangan ya teman-teman para viewers, subscriber channel ini, mobil khusus yang mereka Nahdien, kita berharap Muktamar di tahun ini ke-35 itu bisa menjalankan kembali misi yang belum selesai dari seorang Gus Dur yang baru jadi pahlawan di tahun kemarin ditetapkan, paling tidak di isu pribumisasi Islam. Kemudian yang kedua adalah kembalikan lagi marwah Nahdlatul Ulama sebagai betul-betul wadah perjuangannya para ulama yang memang definisinya adalah orang yang berilmu, gitu kan. Kemudian juga tidak hanya ilmu agama, ilmu-ilmu yang dari pesantren, begitupun ilmu-ilmu eksakta itu kita harus menguasai di situ, dan NU penting identik terhadap penguasaan ilmu-ilmu tersebut.
Saya berharap demikian. Ya mungkin prasyaratnya itu tadi, muktamar nanti harus bebas riswah sehingga tidak tersandra oleh jual beli jabatan, tidak tersandra oleh rasa terima kasih harus mengembalikan dan seterusnya. Baru dengan cara itu muktamar 2026 itu bisa jadi momentum kebangkitan kembali di abad kedua ya. Ini sudah masuk abad kedua Nahdlatul Ulama. Itu saja. Ya, baik. Kesimpulannya teman-teman, Muktamar NU 2026 yang akan datang bukan sekedar untuk hanya pergantian kepengurusan atau formalitas 5 tahun ya, tapi Muktamar adalah ya yang menjadi sebuah pertanyaan besar. NU ini mau dibawa kemana? Jika NU kehilangan keberanian untuk berpikir, maka NU akan kehilangan generasinya. Itu otomatis. Dan jika NU berani membuka suatu ruang kritik, keilmuan, ya tidak hanya adab saja, tapi ilmu dan adab, dan juga keberanian gitu ya, maka NU justru sedang menjaga marwah ulama dan pesantren. Kalau ada perbedaan gagasan itu sebenarnya bukan ancaman. Yang berbahaya ini adalah ketika NU berhenti untuk bertanya. Semoga Muktamar NU 2026 bukan hanya melahirkan ketua, tapi melahirkan arah NU ke depan menuju cahaya pembaruan Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih Dr. Sugeng dan Gus Rocky yang sudah mengisi podcast kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman juga bisa memahaminya. Dan sebagai bonus post credit ini nanti ada video lagu Cahaya Pembaruan Nahdlatul Ulama. Baik, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Semoga ke depan episode-episode ini makin berbobot. Ini sudah ada kehadiran Gus Rocky yang mengisi ruang diskursus publik dengan keilmuan. Dan podcast kita untuk bisa hidup secara keilmuan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Dr. Sugeng dan Gus Terima kasih. Rocky. Ya, terima kasih Kang Charlie, Pak Dokter. Kita lanjutkan silaturahimnya. Baik. Assalamualaikum. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci.
agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Ya Rabbi, jauhkan kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu penyatu kami, NU melangkah dengan hati suci. Cahayamu penerang jalan bersama kami menuju pembangunan.